Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Politik Lingkungan dengan tema manajemen bencana dan juga kami mengambil studi kasus manajemen bencana eh, pasca tsunami di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Di sini kami berisikan 4 anggota. Yang pertama itu ada Tubagus Abdullah Azkar, yang kedua ada Nayuda Kelana, yang ketiga ada saya sendiri Ahmad Fil Arifin, dan juga yang terakhir ada Teja Negara. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Latar belakang yang kami ambil adalah pertama bahwa Indonesia memiliki rentan bencana yang sangat banyak. Salah satunya di di, di Palembang, di Kecamatan Labuan, bahwasannya terjadi tsunami pada tanggal 22 Desember 2018 yang mana akibat dari erupsi Gunung Anak Krakatau sehingga mengakibatkan berbagai korban bencana seperti korban meninggal 296 jiwa, luka-luka 16.712 jiwa, yang mengungsi 7.972 jiwa, dan korban hilang tidak ditemukan 3 orang. Dan sementara beberapa masyarakat terkena dampak sekitar 726 unit hunian. Bencana tsunami ini tidak hanya Labuan, tetapi berbagai kecamatan seperti Sumur dan Carita. Tetapi lokus kami mengambil dari Labuan. Selanjutnya, Oke, selanjutnya kenapa kita ngambil dari manajemen bencana dari Kecamatan Labuan? Karena kami di sini melihat Kecamatan Labuan ini terdiri dari beberapa faktor ya, karena memang yang pertama itu banyak masyarakatnya yang sangat padat di sekitar pesisir, kemudian daerah rawan bencana karena dengan kemarin banyak erupsi dari Gunung Merapi Krakatau, anak Krakatau ini bisa memicu juga potensi tsunami, sehingga kita eh, ingin melihat bagaimana manajemen pasca bencana tsunami di Kecamatan Labuan dan juga antisipasinya untuk kedepannya itu seperti apa, karena memang kita belum melihat kebijakan dari pemerintah itu seperti apa terkait dengan pasca pasca bencana tsunami pada saat itu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kajian teori, yang dimana kelompok kami ini mengambil teori manajemen bencana menurut Nick Carter, yang dimana menurut Nick Carter pada bukunya yang berjudul Management a Disaster Manager Handbook pada tahun 1991, Carter menjelaskan bahwasanya manajemen bencana merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana melalui serangkaian tindakan, baik sebelum, saat, maupun sesudah bencana terjadi. Nah, menurut Carter ini terdapat 3 tahapan dalam proses manajemen pasca bencana. Yang pertama itu ada tahap respons, yang dimana tahap respons ini merujuk pada upaya awal yang dilakukan setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan nyawa dan memberikan pertolongan dasar kepada para korban. Nah, yang kedua itu ada tahap recovery atau tahap pemulihan, yang dimana tahap pemulihan ini mencakup proses yang lebih panjang seperti mengendalikan kondisi fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat yang terdapat agar dapat berfungsi secara normal kembali. Nah, yang ketiga itu ada development atau pembangunan, yang dimana pembangunan ini merupakan jangka panjang karena untuk memperkuat kesiapsiagaan lewat infrastruktur, tata ruang, dan edukasi bencana. Boleh di next. Baik, di sini kita dalam eh, melakukan riset penelitian menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, di mana menurut Creswell ini metode penelitian kualitatif menjelaskan terkait dengan metode penelitian kualitatif, yaitu sebuah penelusuran dalam melakukan eksplorasi dan memahami terhadap suatu kasus atau fenomena. Nah, dalam pendekatan ini tentunya
ada metode yang diperlukan. Nah, dalam penelitian ini kita menggunakan metode studi kasus di mana Kresul menjelaskan bahwa studi kasus ini merupakan jenis pendekatan penelitian kualitatif yang membahas kasus-kasus dalam konteks lingkungan kontemporer yang nyata. Kemudian daripada itu, Kresul juga berpendapat bahwasanya studi kasus ini merupakan salah satu pendekatan untuk melakukan penelitian, di mana mengembangkan terkait dengan deskripsi dan juga melakukan analisis secara mendalam terkait dengan suatu kasus serta mempelajari bagaimana peristiwa yang terjadi. Oke. Nah, selanjutnya di bab 4 ada 4 pembahasan. Yang pertama itu ada fase tanggap darurat atau respons yang dimana dalam konteks manajemen pasca bencana di Kecamatan Labuan, tanggap darurat ini merupakan langkah awal yang dilakukan setelah terjadi bencana gitu. Jadi fokus utamanya adalah menyelamatkan nyawa, memberikan pertolongan pertama, serta memenuhi kebutuhan dasar para korban seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. Nah, tahap ini bersifat reaktif dan menuntut koordinasi cepat dari semua pihak, baik itu pemerintah, organisasi kemanusiaan, hingga masyarakat lokal. Nah, Kecamatan Lagu Kecamatan Labuan yang tepatnya itu berada di Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu wilayah yang terdampak pada tsunami Selat Sunda yang terjadi pada tahun 2018, yang dimana pada saat itu bisa dikatakan fase tanggap daruratnya bisa dikatakan cukup berhasil karena hal ini bisa dilihat di mana adanya respon cepat yang dilakukan seperti adanya evakuasi korban, pendirian posko, distribusi bantuan, dan layanan kesehatan yang relatif tepat waktu. Yang dimana pada saat itu koordinasi antara pemerintah, BNPB, TNI atau Polri, serta organisasi relawan lainnya itu berjalan cukup efektif meskipun kondisi sangat terbatas. Nah, hal ini bisa dibuktikan bahwasanya para elemen-elemen tersebut, baik BNPB, eh, TNI atau Polri itu mendirikan gitu, fokus mendirikan eh, eh, mendirikan namanya shelter utama untuk para pengungsi itu di lapangan futsal Rancatrep dan di tepatnya di Kampung Nelayan Teluk Labuan. Nah, meskipun bisa dikatakan pada saat itu tanggap darurat sudah berhasil, akan tetapi uh, pendekatannya ini belum menjawab sepenuhnya gitu kebutuhan dari masyarakat lokal di sana karena pada saat itu tanggap darurat yang dilakukan oleh pihak yang berada di sana itu uh, lebih ke pedoman nasional gitu sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada dan menyusahkan gitu. Boleh lanjut? Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu yang kedua pemulihan recovery bencana. Ada dua faktor, rehabilitasi sosial dan infrastruktur. Pemulihan setelah bencana ini memberikan sektor yang sangat penting dalam hal rehabilitasi sosial yang mana diutamakan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang kemudian, eh, selain itu, kolaborasi yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemda Paneglang dan di bawahnya itu memberikan aspek yang sangat penting dalam pemulihan. Tidak hanya pihak-pihak instansi, tapi berbagai pihak yang lain seperti masyarakat sipil, institusi akademik, dan yang paling utama adalah media sosial atau media massa adalah sesuatu yang sangat dirasakan penting dalam menginformasikan bahwasanya pemulihan dalam bencana ini sangat cepat. Selanjutnya, eh, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Paneglang itu melakukan langkah-langkah strategis berupa rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap infrastruktur dan fasilitas publik yang terdampak. Dan yang selanjutnya, dalam tahapan pemulihan itu sangat-sangat cepat dari 2019 sampai 2021 itu sangat cepat karena memberikan aspek yang sangat baik dalam berbagai lini. Selanjutnya, Baik, selanjutnya itu terkait dengan pembangunan kembali atau development transformasi resiko
menjadi resiliensi, di mana pada perkembangan pembangunan kembali ini reconstruction merupakan sebuah fase yang sangat krusial kan, di mana fase ini berfungsi untuk penghubung gitu antar pemulihan sebagai upaya untuk mencegah pencegahan yang berkelanjutan, di mana berdasarkan hasil dari wawancara dengan badan pemerintahan yaitu BPBD Kabupaten Pandeglang menjelaskan bahwasanya adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan pemerintah fokus pada infrastruktur, yaitu seperti perbaikan jalan yang hancur, kemudian juga nyediain tempat penampungan buat masyarakat, karena kan di satu sisi rumah-rumah masyarakat hancur. Nah, terus juga di mana memperbaiki fasilitas umum yang rusak seperti gedung-gedung sekolah juga, hasil dari wawancara begitu. Kemudian eh, dari wawancara yang dilakukan juga, eh, dalam pembangunan ini nih belum eh, s- belum secara keseluruhan, hanya berdasarkan pembangunan fisik saja, karena dari segi anggaran dalam proses penanggulangan ini belum memadai dan belum mencukupi. Kemudian dari pembangunan infrastruktur yang meminimalisir resiko ini kan, di wilayah Labuan ini kan terjadi tsunami. Nah, di mana adapun transformasi resiko menjadi ketahanan yang tidak dapat dicapai itu tidak adanya partisipasi aktif. Nah, berdasarkan hasil wawancara, di mana pemerintah tuh selain bangun infrastruktur tuh mereka juga ngebangun yang namanya program bencana. Nah, di mana program literasi bencana ini diberikan kepada masyarakat, karena tadi seperti wawancara sebelumnya bahwasanya dalam segi transformasi pembangunan kembali itu tidak hanya berfokus pada fisik tetapi juga pada bagaimana sosialnya juga. Nah, di mana hal ini pemerintah mengupayakan dengan memberikan literasi terkait dengan bencana. Nah, hal ini tentunya berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa proses ini tidak hanya mencakup pada perbaikan fisik saja, tetapi juga pemberdayaan sosial, terus adanya kewaspadaan bencana, penguatan kelembagaan, dan juga penggunaan teknologi. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Madeng dibuat di Kecamatan Labuan itu jalur evakuasi. Nah, salah satunya itu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengantisipasi ketika ada tsunami yang akan mendatang. Oke, selanjutnya itu dari em, integrasi ketiga fase, yaitu dari recovery, response, dan juga development. Itu bagaimana kita melihat ini ketiga fase ini menjadi salah satu sistem manajemen bencana yang berkelanjutan, karena keberhasilan manajemen bencana ini ditentukan oleh ketiga fase tersebut. Kayak bagaimana sikap pemerintah ketika pasca bencana ini ataupun sebelum adanya bencana atau potensi bencana, bagaimana pemerintah dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun badan-badan lainnya di dalam dinas pemerintahan ini melakukan tangkap darurat gitu. Entah itu dari sebelum adanya bencana ataupun sesudah adanya bencana itu seperti apa responnya. Yang kedua itu dari segi pemulihan atau recovery gitu. Bagaimana pemerintah dan juga masyarakat ini membangun kembali gitu. Atau melakukan pemulihan terkait dengan bagaimana adanya pasca bencana, misalkan kayak di Labuan pasca bencana tsunami, pemerintah ini memerlukan apa saja gitu untuk pemulihan, entah itu dari segi fisik, kesehatan mental, ataupun pembangunan infrastruktur lainnya. Dan juga yang terakhir itu dari pembangunan kembali atau development. Ini kita melihat bagaimana pemerintah ini harus melakukan apa ya, pembangunan secara berkala gitu, entah dari sisi masyarakatnya atau dari sisi pembangunannya, pendidikannya, ataupun dari lain-lainnya, sehingga peran pemerintah di sini sangat penting terkait dengan bagaimana sistem manajemen bencana yang dilakukan ini di Kecamatan Labuan harus sesuai dengan ketentuannya, agar agar bagaimana nanti mereka ini bisa tahu gitu manajemen manajemen bencana yang harus dilakukan sebelum adanya bencana dan juga sesudahnya gitu, karena memang dalam prinsipnya itu harus berdasarkan prinsip build back better gitu, dari studinya Hettich dan juga Hicks itu pada tahun 2016. Itu beliau menjelaskan bahwa tanpa kesinambungan atau kesinkronan dari ketiga fase ini, kerentanan ini bisa timbul gitu, entah itu dari sisi masyarakatnya dan juga pemerintahnya, sehingga dari Hettich ini memerlukan adanya
dokumentasi pasca bencana serta kebijakan berbasis bukti, dan juga pemerintah ini harus apa ya, berkolaborasi dengan komunitas-komunitas tertentu agar bagaimana nanti terciptanya kebijakan yang lebih adaptif terhadap resiko bencana di masa depan dan juga berkelanjutan. Kemudian terakhir yaitu kesimpulan berdasarkan hasil temuan dan juga analisis terhadap manajemen pasca bencana tsunami yang telah kami lakukan di Kecamatan Labuan ini, bisa dikatakan implementasinya sangat sinkron ya, entah dari responsnya, pemulihannya dan juga pembangunannya itu sudah berhasil dilakukan secara bertahap gitu, meskipun banyak tantangan-tantangan atau kekurangan yang ada di lapangan gitu, seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh teman saya. Tetapi ini bisa menjadi evaluasi untuk pemerintah selanjutnya agar tetap dilakukan pembangunan secara berkala gitu, dari sisi masyarakatnya dan juga fasilitasnya, sehingga bisa menciptakan implementasi yang lebih efektif dan juga adaptif untuk apa namanya, untuk menanggulangi bencana-bencana di masa depan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima